在全球化时代，精通外语是未来成功的关键之一。近年来，中国在多方面不断的进步，在国际影响力也不断的扩展，因此使中文成为第二国际的语言。学中文可以从小学起，许多有趣的方式可以提高儿童学中文的兴趣。其中，使用手偶娃娃作为学习媒体，如何使用手偶娃娃作为学习媒体呢？我们一起来看看。中文是全球使用最广泛的语言之一，全球约有10亿人使用中文。学中文可以从小开始学起，有许多有趣的学习方式，能提高儿童学习这门语言的兴趣。从小学外语对儿童的智力发展有着积极的影响，也是对儿童未来的投资。研究表明，学外语的儿童更容易接受文化差异，视野更开阔。以手偶娃娃为学习媒体，是儿童们学中文的另一种选择，既简单又有趣。就如大爱电视台《比丹你好》的节目，两位操作手偶娃娃，积极带动在家里的观众一起学习中文。观众朋友们，你们好，我叫比蛋，我叫豆豆，我今年6岁。我今年8岁。Halo Pisan, halo Dodo. Salam kenal. Salam kenal. Salam kenal. Udah, turun. Jam tangan dulu. Halo Mas Cesar sama Mas Win. Halo, selamat pagi. Wah, tadi lumayan kayak menarik sih. Kayak memang kalau di layar memang kita cuma bisa lihat hanya puppetnya doang. Tapi saya dari sini first person lihat gimana Mas Cesar sama Mas Win. Ternyata ada orang di bawah. Iya, dan itu menarik banget kayak gitu. Nah, boleh nggak cerita awalnya memang dengan bahasa Mandarin nggak puppeteer sini? Ya, awalnya bahasa Indonesia. Nah, ke bahasa Mandarin setelah ada program dari Dai TV yang mana ya itu membuat kita menjadi sebuah tantangan baru ya. Memakai bahasa Mandarin yang waktu itu baru kita kenal ya. Nah, apa sih yang membuat menarik untuk memakai bahasa Mandarin untuk nampilin puppeteer sini? First impression-nya kita itu dulu ketika kita bermain puppet dan ternyata bisa intinya kan boneka ini kan benda mati ya. Nah, tantangan kita adalah animating si benda mati ini menjadi looks alive gitu. Nah, di situ kan sarannya bisa dengan gerakannya dia atau bisa dengan bahasa yang disampaikan. Tapi dengan bahasa Mandarin sendiri unik karena satu, bahasa Mandarin itu kan ada pinyin, ada nada dan lain sebagainya, yaitu butuh ekspresi khusus, tidak hanya sekedar lip sync biasa gitu loh. Betul. Jadi ketika Mandarin gimana ya? Gitu loh, kalau bayang, oh kata-katanya begini. Ada yang nada 2, ketika nada 2 itu harus seperti apa? Mungkin ada gestur-gestur yang bagaimana. Itu yang menarik sih. Jadinya tantangannya beda-beda, terus juga kayak fokusnya juga beda ya? Iya. Kita kan berusaha men-reach out anak-anak gitu ya untuk bisa tertarik belajar bahasa Mandarin tuh Indonesia atau Indonesia tuh Mandarin gitu, seperti itu. Nah, penggunaan puppet atau karakter itu sendiri dinilai ya menurut pengalaman kami ya selama bermain puppet itu cukup efektif gitu untuk anak-anak bisa lebih bermain dan belajar bersama puppet. Iya. Dan efektivitas untuk reach out children atau anak-anak itu cukup efektif itu dengan penggunaan puppet ini. Jadi mengajarkan Mandarin pun bisa dengan menyenangkan seperti itu sih. Goalnya mungkin seperti itu. Mas Cesar sama Mas Wid memang bukan kayak awalnya juga belum belajar Mandarin kayak gitu. At all. Nah, apa sih kesulitannya kepada kalian mau menunjukkan puppeteer di dalam bahasa Mandarin? Kalau Mandarin sendiri specifically ada suku kata yang ada hembusan, lalu ada vowel yang itu kan Itu baru ya, buat kami personally baru gitu. Terus ada nada dan segala macamnya. Jadi kita splitnya itu pikirannya itu kita splitnya jadi sedikit lebih effort, tapi itu challenge, maksudnya gue harus ngomong bener, di sisi lain nih puppet harus benar-benar seperti melafalkan itu dengan benar gitu. Makanya tadi ada gestur tertentu. The means pakai apalah gitu, seperti itu. Dia kosakatanya itu cuma satu kata memperkenalkan benda atau apa segala.
lama kelamaan kita menikmati itu. Jadi istilahnya udah tahu ping-in ya. Emang tantangan besar tuh kalau saya sih pribadi ping-innya ini, oh ternyata ada nadanya ya. Iya betul, beda sama Beda ya. apa? Iya. Jadinya itu tantangan tersendiri dan setelah mengenal itu lebih dekat, akhirnya ditambahin tuh, dikasih sama apa Kalimat. kreatifnya, tambah jadi satu kalimat atau jadi dua frase lah gitu, jadi 2 kata tambah jadi 1 kalimat seperti itu. Tapi ya karena kita semakin dekat gitu dengan bahasa Mandarin, jadinya bisa lebih enjoy gitu seperti itu. Apa pendapatan puppeteers tentang belajar bahasa Mandarin dari usia dini dengan banyak metode yang menarik dan unik? Soalnya kan selain belajar dengan puppeteers juga ada kayak belajar dari kaligrafi atau dari Flashcards gitu. iya flashcard atau nyanyi, dan apa sih uniknya dengan ini? Kita tuh hanya bagian kecil ya sebenarnya. Jadi anak-anak itu memerlukan repeat atau pengulangan yang cukup apa istilahnya banyak ya. Jadi ketika belajar satu kata pun gitu, tidak cukup mereka memperkenalkan. Iya, di Bitan Ni Hao pun mengulang kata tuh minimal 3 kali gitu kan, untuk diulang lagi minimal gitu. Nah, artinya dengan program Bitan pun sebenarnya itu mungkin Bitan Ni Hao adalah salah satu program yang mengulang apa yang sudah mereka memorize sebenarnya itu. Nah, mereka akan kata tersebut akan dimemorize lagi dengan program yang lain, misalkan seperti ya artinya yang dengan flashcard atau dengan kaligrafi dan lain sebagainya. Artinya pengulangan itu sangat diperlukan, dan itulah sebenarnya yang menjadi kunci untuk agar kita bisa lebih selalu menghafal ya, sampai akhirnya kata tersebut selalu tertanam di hati kita gitu kan ya. Sudah, kalau istilahnya sudah di luar kepala, Iya. berarti luar di kepala di sini maksudnya gitu. Kayak kita sekarang kan kita ya nggak sempat lihat episode ini, bisa ngeliat di YouTube channel misalnya kayak gitu. Itu kan karena memang harus repetisi tadi. Cukup ini sih. Ini unsur storytelling itu pun penting ya, maksudnya nggak dewasa, nggak anak-anak nggak dewasa sebenarnya. Storytelling itu sangat masuk ke dalam pikiran orang-orang ya. Maksudnya ketika kita mau menyampaikan deliver message gitu ya, menyampaikan pesan melalui storytelling itu sangat efektif. Maka dari itu program Bitan Ni Hao itu selalu diawali oleh storytelling dulu sebenarnya. Per segmen itu ada cerita apa gitu ya. Habis itu ada kata ini, habis itu apa sih bahasa Mandarinnya, seperti itu. Baru diulang-ulang tuh bahasa Mandarinnya. Awalnya storytelling dulu. Nah, itu unsur itu sangat penting gitu untuk selalu dijaga ya, agar karena anak-anak lebih cenderung nggak anak-anak ataupun dewasa cenderung menerima message yang disampaikan melalui storytelling. Jadinya kesimpulannya saya bisa ceritakan, untuk pakai boneka ini itu bisa merangkum kebanyakan cara untuk membelajar Mandarin. Betul. Dan itu juga bisa sebagai influencer ya kepada anak-anak. Betul. Jadinya mereka bisa belajarnya lebih semangat kayak gitu ya. Polisi tidur. Sekarang kan Koko sudah pegang boneka. Coba perkenalkan diri. Ni men hao. Wo shi Dodo. Keren. Jadi apa tuh tadi, lip sync atau bukaan mulutnya itu sudah pas. Liman hao, wociao dodok. Wah, keren. Ni men hao. Ta ya hao. Keren banget ya. Ya. Dodok, hopang. Xie xie. Ini besok ikut syuting Bitan Ni Hao ya? Ya, kayaknya kok Dodo gantiin dia aja nih. Ya. Nanti dia nggak usah ikut syuting. Kok Brian aja yang syuting nanti. Pegang aku. Bukan. 练习应用中文可以帮助儿童更深入地理解这门语言。透过有趣的学习方式，例如手偶娃娃，让儿童在学习过程中感到快乐。